8.5 Pengintegralan fungsi rasional. Menurut definisi, suatu fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi suku banyak atau polinom. Fungsi rasional, contoh-contoh fungsi rasionalnya seperti berikut ini. Fx 2 per x ditambah 1 pangkat 3. Jadi pembagian antara dua suku banyak. Nah, polinom ini artinya suku banyak. Karena ini x pangkat 3, ini x pangkat 2, sedangkan di sini x pangkat 5 dibagi x pangkat 3. Di sini kita bisa lihat fungsi f dan g dinamakan fungsi rasional sejati. F dan g fungsi rasional sejati karena ini ada alasannya, derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Kita lihat derajat pembilang di sini x pangkat 0, hanya tidak ditulis x pangkat 0 1. Sedangkan x di sini derajatnya 3. Dari pembilangnya bernilai derajat pembilangnya adalah 0, derajat penyebutnya adalah 3. 0 kurang dari 3. Pembilang kurang dari penyebut. Di sini pembilang kurang dari penyebut. Nah, itu disebut fungsi rasional sejati. Sama seperti kayak pecahan sejati, itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Derajat pembilangnya lebih kecil dari derajat penyebutnya. Nah, kita lihat untuk fungsi gx. Derajat pembilangnya 1 karena x pangkat 1, sedangkan penyebutnya x pangkat 2, derajatnya 2. Nah, 1 pangkatnya di sini lebih kecil dibanding 2. Nah, kita lihat bandingkan dengan h. Ini fungsi rasional tidak sejati. X pangkat 5, sedangkan di bawahnya x pangkat 3. X pangkat 5 lebih besar daripada 5, derajat 5 ini lebih besar dibanding derajat 3. Makanya fungsi hx ini bisa kita sederhanakan. Fungsi rasional tidak sejati selalu dapat ditulis sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Nah, hx ini bisa kita tuliskan yaitu suku banyak, fungsi suku banyak. Nah, ini kan ada lagi fungsi suku banyaknya x pangkat 2 dikurang 3. Fungsi rasional sejatinya, nah inilah 14x ditambah 1 per x pangkat 3 tambah 5x. Ini kan derajat pembilangnya 1. X pangkat 1, sedangkan di sini X pangkat 3. Jadi ini pembilang dan penyebut ini adalah fungsi rasional sejati. Oke, kita lihat cara menyelesaikannya itu dengan pembagian bersusun. X pangkat 5 tambah 2X pangkat 3 dikurang X tambah 1 dibagi X pangkat 3 tambah 5X. Nah, caranya saya tuliskan di sebelah. X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X ditambah 1 dibagi X pangkat 3 ditambah 5X. Nah, ini saya uraikan dulu bagaimana cara membaginya. Kita lihat paling tinggi di sini X pangkat 5, di sini X pangkat 3. Kita tuliskan supaya bisa dicek kembali nanti. X pangkat 5 per X pangkat 3. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan, 5 kurang 3, 2. Jadi kita tuliskan X pangkat 2 di sini. Nah, ini masing-masing X pangkat 2 kita kalikan kembali ke pembaginya X pangkat 3 tambah 5X. X pangkat 3 tambah 5X. Nah, ini kita kalikan. X pangkat 2 tambah kali X pangkat 3 dapat X pangkat 5. X pangkat 2 kita kalikan dengan 5X, kita peroleh 5X pangkat 3. Nah, ini persis kita tulis di sini. X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3. Nah, seperti pembagian bersusun, ini kita kurangkan. Kita kurangkanlah X pangkat 5 kurang X pangkat 5, 0. Oke, tidak perlu ditulis. Yang ada 2X pangkat 3, 2X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 3. Nah, kita kurangkanlah 2 dikurang negatif 5, yaitu negatif 3X pangkat 3. Jadi kita tulis negatif 3X pangkat 3. Nah, sengaja kita tuliskan di sini di sebelah kanan supaya bagi yang belum terbiasa mengurangkan dengan lincah. Oke, setelahnya kita tulis sisanya, negatif X tambah 1. Negatif X boleh kita tuliskan semua. Kalau di sini tidak dituliskan semua, tidak masalah. Kita tuliskan saja semua. Negatif 3X dikurang X tambah 1. Nah, ini kembali kita bagi ke X pangkat 3. Kita hanya melihat
pangkat tertingginya saja. Di sini negatif 3 X pangkat 3, di sini X pangkat 3. Kita bagikan negatif 3 X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Kita peroleh negatif 3. Makanya negatif 3 ini kita tuliskan di atas, negatif 3. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan kembali negatif 3 itu negatif 3 yang di sini dengan yang lengkap. Pembaginya X pangkat 3 ditambah 5X. Kita kalilah negatif 3 dikali X pangkat 3. Terus kali lagi negatif 3 dengan 5X dapat kurang 15X. Nah, itu kita persis tulis negatif 3X pangkat 3 dikurang 15X. Terus kita kurangkan. Selalu kurang di sini. Kita kurangkan. Ini sama persis, tidak perlu negatif X dikurang negatif 15X. Nah, ini perlu kita tuliskan bagi yang belum terbiasa bekerja dengan negatif ketemu negatif. Karena ini rentan kesalahan. Ini negatif X dikurang kali negatif ketemu negatif jadi tambah 15X. Dapatnya 14X. Jadi di sini ditulis adalah 14X ditambah 1. Tambah 1 langsung turun. Oke. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini 14X sedangkan pembaginya adalah X pangkat 3. Derajat yang 14X sudah lebih rendah dibanding yang ingin dibagi, jadi sudah selesai. Berakhir di situ. Makanya di sebelah sini tidak dilanjutkan lagi, berakhir di 14X tambah 1. Oke. Nah, tapi cara penulisannya, kita belajar cara penulisannya, kita perhatikan. X pangkat 2 dikurang 3 merupakan hasil bagi. Kita tulis sendiri. X pangkat 2 dikurang 3. Terus sisa pembagiannya adalah 4X ditambah 1. Itu jadi pembilang. Sisanya jadi pembilang. 14X tambah 1 jadi pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah pembaginya. X pangkat 3 ditambah 5X. Nah, begitu cara untuk melakukan pembagian polinom. Nah, kita masuk ke contoh 1, kita lihat. Di contoh 1 soalnya integral 2 per X tambah 1 pangkat 3 dx. Kita misalkan U-nya adalah X tambah 1. Kita misalkan U-nya X tambah 1. Berarti di sini jadi pangkat negatif. Kan ini per, jadi pangkat negatif jadinya X pangkat min 3. Yang awalnya dx sekarang kita ganti menjadi dx tambah 1 karena tidak masalah, boleh saja diubah. Ini boleh kalian kerjakan dengan cara U, boleh. Di sini saya demonstrasikan cara menggunakan pemisalan U. Tapi kalau yang di buku langsung mengganti dari dx langsung diganti menjadi dx tambah 1. Nah, ini lebih praktis, lebih cepat. Disarankan nanti pakai ini kalau sudah terbiasa menggunakan pemisalan U yang super panjang. Jadi di sini akan saya demokan bagaimana cara menggunakan pemisalan U. U sama dengan X tambah 1. du dx kita turunkan. Du dx ini dapat 1. Turunannya X kan 1. Nah, ini kita kali silang. Kita per 1 saja karena tidak masalah dibagi 1 supaya bisa kita kali silangkan. Jadilah dx kali 1 dx. Du kali 1 du. Sengaja kita simpankan dx di depan supaya bisa kita substitusi di sini. Oke, tulis integral tetap, 2 tetap. X tambah 1 adalah U pangkat 3. dx-nya tadi sama dengan du. Jadi kita tulis, nah, integral 2. Ini kalau per, seper U pangkat 3 itu bisa kita ubah menjadi U pangkat negatif 3. Jadi semua yang per begini, terus pangkat positif di sini itu berubah jadi negatif. Lalu kalau misal seper U pangkat 5 dapatnya U pangkat negatif 5. Tapi bagaimana kalau modelnya seperti ini? Seper U pangkat negatif 5. Nah, ini menghilangkan pecahan yang ada di sini, itu negatifnya kita ubah menjadi positif. Jadi semua pangkatnya kita kali negatif. Jadi mengubah pecahan menjadi pangkat negatif. Begini caranya. Jadi di sini 2 dikali U pangkat negatif 3 du. Nah, dengan cara integral biasa. 2 per. Kita integralkan langsung. Negatif 3 ditambah 1. Di sini U pangkat negatif 3 tambah 1.
kita tulis ditambah C. Nah, ini diperoleh negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. U pangkat negatif 2 tambah C. 2 per min 2 negatif 1. U pangkat min 2 tambah C. Sehingga diperoleh min 1 per U pangkat 2. Nah, ini kan kita kembalikan lagi. Semua yang pangkat negatif kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan. Ditambah C negatif 1. U-nya tadi yaitu X tambah 1. Jadi di sini X tambah 1 pangkat 2 ditambah C. Nah, di sini sama. Negatif 1 per X tambah 1 pangkat 2 tambah C. Nah, kalau menggunakan pemisalan U akan terlihat panjang seperti ini. Tapi disarankan untuk mahasiswa ya belum terbiasa langsung mengubah seperti ini. DX menjadi DX tambah 1 pakai dulu pemisalan U. Nah, bisa dicoba untuk contoh-contoh selanjutnya.